Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang bersama kami di kelas Filsafat Barat kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dari Maulana. Kelompok 6 akan membicarakan, berdiskusi tentang pemikiran Aristoteles, mencakup logika, fisika, jiwa, metafisika, etika, dan politik. Pengen tahu bahasanya? Ini dia. Logika. Nama logika sendiri sebenarnya tidak diperkenalkan oleh Aristoteles, melainkan Cicero pada satu abad sebelum Masehi. Nah, Aristoteles sendiri menggunakan istilah analitika untuk menyelidiki argumentasi-argumentasi yang beritik tolak pada hipotesis yang kebenarannya belum pasti. Nah, dalam bukunya yang bertajuk Tropika, Aristoteles lebih membahas tentang dialektika. Sedangkan dalam karya-karyanya yang lain seperti Analitika Priora dan Analitika Posteriora, dia membahas tentang analitika. Sehingga bagi Aristoteles sendiri, analitika dan dialektika ini merupakan dua cabang dari ilmu yang sekarang kita sebut dengan logika. Nah, penemuan Aristoteles dalam bidang logika yang paling dikenal oleh kita yakni silogisme. Sebenarnya gini teman-teman, pengetahuan yang baru itu dapat dihasilkan melalui dua cara menurut Aristoteles, yakni induksi dan deduksi. Induksi ini ialah proses penalaran dari sesuatu yang khusus hingga mendapatkan kesimpulan untuk yang umum. Sedangkan deduksi ialah proses penalaran dari dua atau lebih premis yang umum sehingga mendapatkan kesimpulan khusus yang baru. Nah, cara deduksi inilah yang disebut sebagai silogisme. Silogisme sendiri maksudnya ialah uraian berantai, uraian berkunci seperti itu, yakni menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum, premis mayor atas hal yang khusus, yakni premis minor, dan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dan tepat dari dua kebenaran yang ada. Contohnya seperti ini. Misal, setiap manusia pasti akan mati. Itu premis mayor. Kemudian, saya adalah manusia. Nah, ini premis minor. Maka kesimpulan yang dapat ditarik ialah saya pasti akan mati. Contoh yang lain. Setiap wanita itu cantik. Kamu adalah wanita. Berarti kamu cantik. Maaf, ada hati yang harus kujaga. Ih, wibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipta Mahfud. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai teori jiwa menurut Aristoteles. Setelah kita menjelajahi fenomena kesadaran manusia tentang fenomena jiwa baik pada manusia maupun pada hewan, tumbuhan dan benda mati. Ya, sekarang kita mencoba menyimak bagaimana fenomena kesadaran Aristoteles terhadap fenomena-fenomena jiwa dan kejiwaan, baik pada manusia, tumbuhan, maupun makhluk hidup yang lainnya. Menurut Aristoteles, bahwa ciri khas manusia antara lain, manusia adalah makhluk rasional. Dalam teori antropologi, bahwa etikanya manusia sebagai subjek pengetahuan. Ya, selanjutnya, apa sesungguhnya jiwa itu? Atau kata lain, seperti apa sih jiwa itu? Teori menurut Aristoteles tentang jiwa adalah esensi dan energi, termasuk kekuatan aktivitasnya yang akan mati. Konsepsi Aristoteles tentang relasi tubuh dan jiwa terdapat pada gagasan jiwa deontolik. Artinya bahwa jiwa adalah bentuk terpenting bagi tubuh. Dalam artian bahwa jiwa datang ke dalam tubuh dengan potensi kehidupannya, mengaktualisasi materi organisme dan tubuh membentuknya menjadi organisme hidup atau suatu kehidupan baru. Hal ini mengisyaratkan bahwa tanpa jiwa, tubuh tidak bisa menjadi tubuh yang hidup.
Dari konsep jiwa, hieropolik menunjukkan tubuh dan setiap organiknya hanya berfungsi andaikan diresapi dan digerakkan oleh jiwa. Tanpa jiwa, tubuh akan mati. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan fisika menurut Aristoteles. Bahwa fisik mempunyai hubungan erat dengan objek penyelidikan fisika. Sudah dapat diperkirakan jika kita menginsafi bahwa nama fisika berasal dari fisik. Istilah fisik diturunkan dari kata kerja pisetai, yang artinya tumbuh lahir dari. Aristoteles memilih kata ini untuk menunjukkan prinsip perkembangan yang terdapat dalam semua benda alamiah. Bertentangan dengan benda antifisial seperti benda atau disebut dengan benda buatan manusia, seperti misalnya meja atau patung, yang tidak mempunyai prinsip perkembangan sendiri. Oleh karena prinsip ini, menurut perkataan Aristoteles, benda-benda alamiah mempunyai sumber gerak atau diam dalam diri sendiri. Contohnya misalnya pohon kecil yang tumbuh besar, itu dikarenakan fisiknya berkembang, mempertahankan identitasnya sebagai pohon, berkat fisik tersebut. Seperti apa sih metafisika menurut Aristoteles? Definisi metafisika menurut Aristoteles adalah ilmu yang mempelajari mengenai yang ada, juga merupakan ilmu pengetahuan yang mencari prinsip-prinsip fundamental dan penyebab-penyebab pertama. Bahkan merupakan ilmu tertinggi yang mempunyai objek yang paling luhur dan sempurna, dan menjadi landasan bagi seluruh adaan, yang mana ilmu ini sering disebut dengan ilmu teologia. Seorang filsuf berkebangsaan Jerman, Christian Wolff, berpendapat bahwa pemaparan Aristoteles mengenai definisi metafisika ini terfokus kepada dua objek, yaitu yang ada sebagai yang ada, atau disebut dengan being qua being. Lebih lanjut, ia mengkategorikan objek metafisika Aristoteles yang pertama dengan metafisika umum, atau disebut dengan metafisika generalis, atau juga sering disebut ontologi, dan yang kedua dengan metafisika khusus disebut dengan metafisika spesialis. Kita mulai. Lanjut, etika. Teori etika Aristoteles ini digolongkan ke dalam teleologis, teman-teman. Maksudnya apa? Teleologis, teleo adalah telos, yang berarti tujuan. Betul tidaknya suatu perbuatan itu dilihat dari akibat yang dihasilkan atau tujuan berikutnya, tujuan dari tindakan tersebut. Menurut Aristoteles, tujuan dari tindakan itu dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, tujuan untuk mendapatkan tujuan berikutnya. Kemudian yang kedua ialah tujuan untuk dirinya sendiri. Nah, yang pertama, tujuan untuk mendapatkan tujuan berikutnya. Ini tujuan yang sederhana, teman-teman. Misalnya gini, ada seseorang yang mempelajari ilmu kedokteran. Ya, ilmu kedokteran. Nah, tujuan berikutnya apa? Yakni agar orang tersebut mahir dalam bidang kedokteran. Nah, sehingga nantinya mungkin saja bisa menjadi tujuan dari dia mahir ilmu kedokteran adalah untuk merawat, menyembuhkan pasien misalnya. Nah, itu tujuan untuk mendapatkan tujuan berikutnya, tujuan sederhana. Nah, kemudian tujuan yang kedua, yakni tujuan untuk dirinya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan dua pandangan yang tercatat dalam sejarah filsafat, yakni hedonisme dan eudemonisme. Ya, mungkin yang hedonisme ini sudah sering kita dengar ya, hedon yakni nikmat. Namun yang kedua ini adalah eudemonisme, yang berarti dari kata eudemonia, yang berarti bahagia. Nah, perbedaan dua tadi antara nikmat dan bahagia. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, sesuatu dikatakan baik secara hedonisme, yakni apabila tindakan tersebut menghasilkan kenikmatan bagi pelakunya. Nah, sedangkan sesuatu dikatakan baik secara eudemonisme, yakni jika tindakan tersebut membuat pelakunya bahagia. Bagi Aristoteles, tujuan hidup manusia itu untuk mendapatkan kebahagiaan dengan menyampingkan sedikit perihal kenikmatan. Nah, bukan berarti kenikmatan ini tidak penting baginya, melainkan hanya seperti sebuah barang pasif yang tidak mengaruhi baik tidaknya sesuatu tersebut. Maka dalam hal ini dia membagi hidup menjadi tiga hidup
guna mewujudkan tujuan demi diri sendiri. Yang pertama ada hidup mencari nikmat, yang kedua hidup berpolitik, dan yang ketiga hidup berfilsafat. Nah, hidup mencari nikmat ini bersifat pasif teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa kenikmatan bagi Aristoteles bukanlah sebuah indikator untuk melihat baik tidaknya suatu perbuatan, melainkan hanya sebuah barang pasif yang sehingga kenikmatan itu tidak mengembangkan potensi manusia untuk menjadi manusia seutuhnya, begitu. Nah, dan demikian nikmat atau hedonisme tadi itu sebenarnya sekali lagi itu bukanlah sesuatu yang buruk, namun juga bukan sesuatu yang dapat dijadikan tujuan dari segala aktivitas. Tidak bisa dijadikan sebagai tujuan hidup. Nah, jadi itu mencari nikmat hanya sesuatu yang pasif yang tidak mampu mengembangkan potensi manusia itu ya. Seperti misalnya minum kopi hanya sekedar untuk mendapatkan nikmat dari kopinya, kayak gini. Kemudian hidup berpolitik. Maksud politik di sini ialah bermasyarakat. Jadi maksudnya adalah hidup bermasyarakat, demikian. Nah, sehingga tidak salah dikatakan jika manusia merupakan makhluk yang zoon politikon, yakni makhluk yang bermasyarakat. Nah, dan sifat itulah yang menjadi pembeda manusia dengan sesuatu yang tersenden ataupun makhluk lain. Sifat inilah yang menjadi ciri khas manusia, yang menjadikan manusia itu dituntut untuk berkembang, dituntut untuk bekerjasama satu sama lain. Dari sinilah manusia akan mendapatkan sebuah pengembangan potensi diri untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan oleh sebab itu hidup bermasyarakat ini akan menimbulkan kebahagiaan bagi pelakunya. Kemudian yang ketiga, yakni hidup berfilsafat. Maksudnya ya, hidup berfilsafat itu ialah kegiatan manusia dengan menggunakan segala potensi yang dimilikinya dari akal budi yang dimiliki oleh manusia. Sehingga tidak salah jika manusia ini disebut dengan zoon logon ekon, yakni manusia makhluk yang berakal budi. Nah, dengan akal budi ini manusia mampu merenungkan, mampu mencoba untuk memandang kebenaran yang disebut sebagai teori. Nah, dan inilah manusia mampu bahagia dengan dirinya sebagai manusia dan juga sebagai seorang filsuf. Nah, dikarenakan bagi Aristoteles bahwa kebahagiaan hanya didapat melalui kegiatan aktif partisipatif manusia, maka dari tiga hidup yang tadi hanya hidup berpolitik dan hidup berfilsafatlah yang mampu memberikan kebahagiaan bagi manusia. Mengapa? Karena dalam dua itu tadi ada peran aktif, ada perbuatan secara langsung dari dalam diri manusia, yang sehingga dalam prosesnya manusia tadi berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Demikian. Berbeda dengan hidup mencari nikmat. Nah, hidup mencari nikmat tadi kan notabene hanya sekedar bonus dari dari kebahagiaan dan dari sesuatu yang telah diterima jadi secara pasif. Nah, sehingga itu bukanlah suatu pengembangan diri, bukanlah sesuatu yang sekiranya menjadi indikator apakah manusia bahagia atau tidak. Nah, dengan demikian etika Aristoteles ini, teori etika Aristoteles ini disebut sebagai etika pengembangan diri, karena baginya yang disebut baik secara moral adalah tindakan atau aktivitas yang mampu mengembangkan manusia dengan potensi yang ia miliki untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang sejati, yakni dengan hidup bermasyarakat atau hidup berpolitik dan dengan hidup berfilsafat, sehingga manusia mampu mengembangkan diri mereka bukan hanya sebagai makhluk yang bermasyarakat, tapi juga sebagai makhluk yang berakal budi. Sekarang tinggal bagaimana pilihan Anda, teman-teman. Apakah Anda memilih untuk menjadi manusia yang sejati dengan hidup bermasyarakat, hidup berpolitik dan berfilsafat, ataukah Anda hanya ingin hidup dengan mencari nikmat duniawi untuk sekarang
gitu ya. Jadi tentukan pilihan Anda sekarang. Politik. Sebagaimana yang saya ungkapkan tadi bahwa manusia merupakan zon politikon, yakni makhluk yang bermasyarakat, polis bermasyarakat. Nah, sehingga setiap manusia yang hidup dalam polis, dalam masyarakat, ya adalah makhluk yang dengan rasionya mampu mempertimbangkan dan memutuskan tindakan mereka sendiri. Nah, dari itulah yang membuat mereka bahagia. Berbeda dengan kaum sofis yang menganggap bahwa negara hanyalah instrumen untuk mewujudkan kebahagiaan mereka sendiri. Ya, berarti negara hanyalah alat. Berbeda dengan Aristoteles, dia beranggapan bahwa negara merupakan organisme yang di dalamnya terjalin saling keterhubungan dan persekutuan antar manusia. Nah, di sini Aristoteles ingin menunjukkan bahwa sebetapa pentingnya warga negara dalam berperan aktif untuk membangun sebuah tatanan negara demi kesejahteraan bersama. Nah, menurut beliau, warga negara yang aktif untuk ikut serta dalam membangun tatanan negara ialah warga yang siap untuk memimpin dan siap untuk dipimpin. Beliau Aristoteles ini membuat klasifikasi perihal bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah yang berkuasa dan kepentingan, apakah itu pribadi atau kepentingan bersama. Nah, pertama, government by one, yakni bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang. Yang pertama ialah monarki, berasal dari kata Yunani monos yang berarti satu, dan arken yang berarti memerintah atau menguasai. Maknanya, monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipimpin oleh seseorang yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama. Berbeda dengan tirani, bentuk pemerintahan yang seluruh kekuasaannya dipegang oleh satu orang yang berusaha mewujudkan kepentingannya sendiri dan tidak memperdulikan kesejahteraan umum atau kesejahteraan bersama. Jika Anda diberi kesempatan teman-teman untuk menjadi satu-satunya penguasa di dunia ini misalnya, mana yang akan Anda gunakan? Apakah monarki ataukah tirani? Maksud saya bentuk pemerintahan tirani. Kedua, government by few, yakni bentuk pemerintahan yang dipimpin beberapa orang. Pertama yakni aristokrasi, berasal dari bahasa Yunani aristoi yang berarti kaum bangsawan atau cendekiawan, dan kratein yang berarti kekuasaan. Jadi aristokrasi berarti bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh beberapa filsuf yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum. Bisa beberapa filsuf atau beberapa kaum bangsawan tanah biru. Kemudian yang kedua yakni oligarki, berasal dari kata oligoi yang berarti beberapa, dan arkin yang berarti pemerintahan. Maksudnya ialah oligarki berarti bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang yang mengutamakan kepentingan golongannya sendiri. Kalau di Indonesia oligarki nggak bang? Hah? Indonesia? Oh, itu tidak. Indonesia bukanlah negara oligarki yang dipimpin oleh beberapa orang seperti Mr. of Everything atau Mega Satuan Listrik atau Mega Bakso. A few moments later. Aman. Nah, karena Indonesia memang bukan negara yang demikian teman-teman. Nah terus Indonesia negara yang seperti apa? Ya, simak yang berikut ini. Yang terakhir ada government by many, yakni bentuk pemerintahan yang dikuasai atau dipimpin oleh banyak orang. Yang pertama yakni politik atau mobokrasi, yakni bentuk pemerintahan yang warganya turut serta untuk mengatur negara dengan tujuan untuk menciptakan pertikaian antar himpunan rakyat. Berbeda dengan demokrasi, berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti memerintah. Jadi demokrasi berarti pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.
Nah, ini negara kita, Indonesia, yang mengambil bentuk pemerintahan yang kita kenal sebagai demokrasi Pancasila dengan dipimpin oleh Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo, dan Wakil Presiden kita, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya video presentasi dari kami kelompok 6. Dan apabila terdapat kesalahan ataupun keteledoran dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiqil aqwamit thoriq nun wal qawmi yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi bersama kami di kelas Filsafat Barat Klasik.